Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Ismail Umam, mahasiswa MSIP dari PT Jawa Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan, yaitu untuk perkembangan dari intro VR yang tugas yang sebelumnya. Nah, untuk tambahannya yaitu nanti pada animenya ini akan muncul secara random di dalam castle-nya ini. Nah, kemudian apabila kita mendapatkan menghancurkan namanya itu sebanyak 10 kali, maka akan mengunculkan uh, notifikasi you win gitu. Oke, untuk yang pertama ini ada dari scriptnya, dimulai dari yang player. Nah, di player ini kita membuat variabel vector 3 castle position, vector 3 target position, kemudian ada enter position, ini apakah posisinya sudah masuk ke dalam, kemudian score enemy, counter. Nah, score enemy dan counter ini untuk memunculkan berapa jumlah enemy yang sudah kita hancurkan. Kemudian public game controller ini masukkan, kemudian di void start ini target positionnya dimasukkan ke transfer position posisi saat ini, kemudian di enter castle-nya dibuat menjadi false atau kondisi awalnya yaitu di luar castle. Kemudian counternya diisi dengan 0 karena sebelumnya tidak ada musuh yang enemy yang kita hit. Kemudian yang di score enemy text-nya ini kita tampilkan skornya berapa. Kemudian ditambah counter to string, ini mengubah variabel counter yang sebelumnya integer menjadi string. Kemudian di void update ini ada memanggil perintah request hit. Nah, request hit ini merupakan titik pusat daripada VR itu, sehingga nanti apabila kita membuka VR-nya itu ada sebuah titik fokus kita melihat sesuatu. Nah, kemudian jika request ini berada di posisi, nah kemudian di backlog hit transfer name. Nah, ini apakah apa yang dilihat oleh dari request tersebut. Nah, kemudian apabila request ini melihat pada door button, maka akan memindahkan posisi playernya ke castle dengan memanggil fungsi move to castle. Kemudian transfer position sama dengan vector lab. Nah, lab ini untuk memindahkan posisi awal kita menuju ke target position dengan time data time. Kemudian if GVR viewer instant trigger or input get hidden space. Nah, itu untuk apabila kita menekan tombol kiri pada mouse, kemudian dan ataupun input pada space ditekan. Nah, apabila kita melihat sesuatu enemy, maka destroy pada enemy tersebut. Destroy ini artinya untuk menghilangkan dari enemy tersebut. Kemudian counter plus plus. Nah, ini setelah menghilangkan enemy-nya, kita akan menambahkan variabel counter increment. Kemudian di score enemy text-nya ini memunculkan skor dan jumlah dari enemy yang kita hancurkan. Kemudian yang di fungsi void move to castle ini isinya target positionnya menjadi castle position dan enter castle-nya menjadi true. Oke, kemudian di script yang game controller. Nah, game controller ini ada beberapa variabel, text mesh, info text, kemudian ada game object-nya enemy dimasukkan prefab-nya nanti di game object, kemudian ada show enemy timer dan hidden enemy timer. Nah, ini adalah waktu untuk memunculkan dan menghilangkan enemy-nya. Nah, waktu muncul enemy-nya itu setiap 1,5 detik, dan waktu untuk menghilangkan enemy-nya itu sekitar 1,25 detik sesuai dari soal yang telah diberikan. Kemudian ada text timer text, kemudian game timer. Nah, ini tambahan apabila kita bermain game. Nah, kita akan beri sebuah waktu atau timer ini selama 60 detik.
Nah, apabila sudah mencapai 60 titik ini, maka game akan selesai. Kemudian di player ini memanggil script yang player sudah dibuat sebelumnya. Oke, kemudian di void start ini kita memunculkan teks berupa find green button to enter the castle. Nah, kita harus melihat green buttonnya untuk masuk ke castle. Kemudian di timer teks ini munculkan kalimat play game plus game timer to string. Nah, ini untuk berapa lama waktu saat nanti game akan dimainkan. Kemudian di void update ini jika player enter the castle, apabila playernya memasuki castle, kemudian game timernya akan berjalan atau menghitung mundur dengan time delta time. Kemudian jika game timer ini lebih dari 0 atau apabila waktunya masih berjalan dan player counternya kurang dari 10. Nah, ini apabila kita belum memenuhi syarat untuk memenangkan game, yaitu 10 poin. Kemudian tampilkan info text destroy all enemy, dan time remaining atau waktu tersisa yaitu match round to integer game timer. Nah, ini mengubah game timer ini yang sebelumnya bertipe data float menjadi integer ke nilai yang mendekatinya. Kemudian ditambahkan satuannya second. Kemudian ini ketika sudah berjalan waktunya, maka akan menghitung waktu mundur pada show enemy timer. Apabila show enemy timernya kurang dari 0 atau waktunya sudah habis, kita manggil fungsi muncul enemy dan kita reset kembali show enemy timernya menjadi 1,25. Kemudian apabila ini kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan tampilkan info text-nya menjadi win, timer text-nya menjadi timeout. Kemudian di void muncul enemy ini isinya yaitu vector 3 random position new vector 3. Ini ada sumbu XYZ. Nah, sumbu ini XYZ ini merupakan sumbu apabila kita berada di dalam castle-nya itu. Kemudian kita munculkan objek new enemy, instantiate enemy, random position, quaternion identity. Nah, ini untuk memunculkan sebuah enemy secara acak di posisi yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian memanggil fungsi start coroutine hapus enemy new enemy. Nah, fungsi hapus enemy ini isinya di enumerator hapus enemy game object enemy to destroy. Nah, ini artinya kita menunggu berapa waktunya yaitu hidden enemy timer. Nah, kemudian di destroy enemy to destroy. Nah, ini untuk menghilangkan objeknya ketika waktunya sudah tercapai. Kemudian di void enemy ini isinya kosong. Kemudian kita buka di Unity-nya. Nah, di game controller ini berapa variabel nanti kita masukkan, ada info text ini dimasukkan dari sini. Kemudian enemy ini merupakan prefab dan show enemy, hidden enemy timer, kemudian timer text. Nah, ini timer text ini sebuah text yang dibuat game timernya 60 detik. Kemudian player ini merupakan script dari playernya. Kemudian yang di player ini dimasukkan castle positionnya, kemudian ada score enemy ini masukkan di teksnya, text score enemy, kemudian counternya, dan game control ini masukkan script yang ada di game controller. Kemudian kita buat untuk mencoba untuk memulai gamenya. Nah, kita akan melihat sebuah tombol hijau green button untuk enter the castle. Nah, ini sudah masuki. Nah, ini enemy-nya akan muncul secara random. Nah, kita harus mencari enemy-nya itu untuk mendapatkan poin. Nah, ini di sini tekan, dan ini tekan. Nah, ini enggak ada karena ini munculnya terlalu cepat. Nah, ini mana lagi nih? Nah, ini belum. Ini 2 3
4, 5, nggak dapat, masih 5, 6, 7, dapat ini, nah, 8, masih 8, ini tuh 9, nah ini kurang 1. Nah ini 10. Apabila kita sudah mencapai 10, maka tampilannya menjadi you win dan timernya akan berhenti. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.